Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa hukum musik? Apakah halal ataukah haram? Ini ada kitab yang bagus, judulnya Hukmul Ma'azif wal Musiqa. Ini karya Al-Imam Asy-Syaukani. Judulnya dari saya ya. Mungkin kalau judul aslinya Hukmul Ma'azif saja atau Kitabul As-Sama atau yang lainnya. Ini beliau wafat pada tahun 1250. Dan beliau haluannya mirip-mirip dengan Imam Ibnu Hazm meskipun tidak serupa 100%. Dan sebagaimana kita tahu bahwa jumhur ulama mengharamkan alat musik selain rebana tentu saja, karena rebana hadisnya sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain rebana ya seperti gitar, seruling dan sebagainya, alat-alat musik yang lain, maka jumhur ulama mengharamkan. Ada sedikit ulama yang menghalalkan. Nah, di antara mereka adalah Ibnu Hazm, di antara mereka adalah Asy-Syaukani. Dan Imam Syaukani, inti dari buku ini, dia membatalkan bahwasanya adanya ijma' atau kesepakatan bahwa musik itu haram. Itu inti dari buku ini. Nah, tapi setelah buku ini saya periksa dan saya teliti ya, saya kasih ta'liq ini. Kesimpulannya tidak benar apa yang dikatakan oleh Imam Syaukani bahwasanya tidak ada ijma' tersebut. Kenapa? Karena beliau mengatakan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang bermain musik, kemudian tabi'in juga ada yang membolehkan musik. Itu setelah kita teliti, semua riwayat yang beliau tampilkan ini tidak ada yang sahih dari mereka. Sehingga lebih kuat perkataan para ulama ahli ijma' yang mereka mengatakan telah ijma' bahwasanya salaf mengharamkan musik. Nah, jadi perkataan Imam Syaukani yang dia orang baru, orang tahun 1250 ya, tentu saja kalah dengan perkataan ulama dulu yang tentu saja mengetahui ya kondisi pendapat dulu atau kondisi ulama dulu daripada orang yang sekarang. Jadi gini, ulama-ulama ahli ijma' mereka mengatakan bahwa telah ada ijma' salaf tentang haramnya musik. Kemudian tiba-tiba muncul Imam Syaukani mengatakan tidak ada ijma' tersebut. Mana yang lebih dikuatkan? Apakah perkataan Syaukani atau perkataan ahli ijma'? Ya sebenarnya kalau Imam Syaukani bisa menampilkan dalil bahwasanya sahih, ada riwayat sahih bahwa para sahabat Nabi main musik sebagian mereka, demikian juga ada para tabi'in yang membolehkan musik yang sahih ya, yang sahih, maka ya bisa dimenangkan dibenarkan ucapan Syaukani ini. Salah satu contoh ya sahabat Nabi yang konon terkenal main musik itu adalah Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Nah, kita lihat di sini ya. Ini ada riwayat Abdullah bin Ja'far, kana la yara bil qina'i ba'san. Dia berpendapat tidak masalah untuk menyanyi. Nah, kalau menyanyi ini sebenarnya bukan bahasan kita, yang dibahas itu musiknya ya. Maka kata-kata menyanyi enggak usah ditampilkan ya. Adapun yang dimaksud oleh Imam Syaukani di sini karena menggunakan autar ya. Autar ini termasuk alat-alat musik. Nah, di sini ini hanya haka ya, menghikayatkan. Namanya hikayat itu harus jelas sanadnya mana ya. Kalau tidak jelas ya semua orang bisa menghikayatkan. Nah, hampir semua riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Imam Syaukani yang kayak begini model-modelnya. Tidak ada satupun yang saya temukan di sini yang sahih bahwasanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam main musik. Yang unik lagi di sini ya, ini adalah riwayat dari Ibnu Hazm. Kan Syaukani kan ngambilnya dari Ibnu Hazm. Nah, Ibnu Hazm menampilkan satu riwayat bahwasanya Abdullah bin Ja'far ini main musik. Nah, keunikannya di sini dua ya. Keunikan pertama, ini riwayat yang ditampilkan oleh Ibnu Hazm. Ini ternyata riwayatnya adalah mu'allaq, jadi tanpa sanad dari Ibnu Hazm kepada perawinya yang bernama Hisham ini yang beliau sebutkan di sini. Ini tidak nyambung sama sekali ya. Sehingga ketika mentakhrij riwayat ini saya mengatakan bahwa ini adalah atharun mu'allaq. Ya, ini adalah satu athar yang mu'allaq atau khabarun mu'allaq. Nah, karena Ibnu Hazm tidak bertemu dengan perawinya yaitu dia meriwayatkan dari Hisham
cucunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sehingga karena sanadnya tidak bersambung seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka saya khawatir kalau Anda meyakini bahwa ini Abdullah bin Ja'far ini main musik sementara sanadnya tidak sahih, bagaimana nanti kalau dijadikan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat mengatakan bahwa Abdullah bin Ja'far sahabat Nabi main musik sementara dia tidak main musik karena riwayatnya sahih. Keunikan yang kedua di sini di tulisan Imam Syaukani ini ada tulisan khudhil uda. Ini perkataan Abdullah bin Ja'far kepada bidu wanita kepada budak wanita yang dijual kepadanya. Ambillah al-uda. Al-ud ini artinya kayu, maksudnya kayu untuk main musik nih. Jadi alat musik ini. Maka kata-kata al-ud ini ternyata setelah kita merujuk kepada risalahnya Ibnu Hazm yang Syaukani mengambil darinya, enggak ada kata-kata al-ud. Sehingga khudhi, ambillah, ini tidak jelas yang diambil apa. Kalau yang diambil adalah rebana, sudah dijelaskan di muka bahwa rebana itu tidak haram karena memang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kemudian fa'akhadathu, lalu dia mengambilnya. Mengambil apa ini? Ya, kalau mengambil al-ud ya memang berarti dia mengambil alat musik selain rebana. Tapi kan kata-kata al-ud tidak ada dari kitab sumbernya yaitu Risalah Ibnu Hazm yang kita dapatkan tercetak pada masa sekarang ini. Nah, sehingga ini sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai hujjah bahwa sahabat Nabi Ibnu Ja'far ini adalah sahabat Nabi yang main musik. Satu lagi yang paling sering ditampilkan oleh orang-orang yang membolehkan musik itu adalah ini. Ini perkataan Imamul Haramain dalam kitab Nihayah. Katanya beliau ya, naqal al-athbat min al-mu'arrikhin, telah menukil orang-orang thiqat dari kalangan para sejarawan bahwasanya Abdullah bin Zubair itu memiliki wanita-wanita budak-budak perempuan yang suka main ud, awadat. Nah, ud ini termasuk alat musik. Nah, ini perkataan al-athbat ini dikira berarti ini riwayatnya sahih. Oh, enggak bisa begitu ya. Jadi seorang rawi mengatakan telah menceritakan kepada saya orang yang thiqah, itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa riwayatnya sahih, tidak. Karena thiqah menurut dia atau terpercaya menurut dia tidak harus terpercaya menurut orang yang lain. Apalagi di sini al-athbat minal mu'arrikhin, orang-orang yang thiqat dari kalangan ahli tarikh. Sementara kita mendengar bahwa Imam Ahmad mengatakan akdzabun nasil mu'arrikhun. Orang yang paling dusta, paling banyak dustanya adalah ahli tarikh. Nah, maka perkataan ini kalau disambungkan dengan kalimat naqal al-athbat ini menguatkan kita untuk bertanya lebih lanjut, yang kamu maksud athbat ini siapa ya? Karena tidak cukup seorang rawi mengatakan hadatsani thiqah, telah menceritakan kepada saya orang yang terpercaya, karena belum tentu dia terpercaya menurut ulama yang lain. Itu artinya hadisnya masih tetap sanadnya dhaif karena dia mengatakan thiqah tapi menurut dia saja. Maka sekali lagi dari awal sampai akhir tidak ada satupun, belum ada satupun yang saya dapatkan di sini asar yang sahih bahwasanya sahabat Nabi atau para tabi'in main musik nih. Karena itu di akhir dari buku ini saya berikan kesimpulan. Kesimpulan ini adalah ringkasan dari pembahasan yang dari awal sampai akhirnya kitab ini. Kesimpulannya adalah bahwa hukumnya nyanyi itu diperselisihkan oleh para ulama salaf, nyanyi ya. Adapun hukumnya alat musik kecuali duf, rebana dan yang sejenis rebana, maka para ulama salaf itu sepakat mengharamkannya. Sementara ijma' ini dirusak oleh Ibnu Hazm, dan wajar kalau Ibnu Hazm merusak ijma' karena Ibnu Hazm punya pendirian yang berbeda dalam masalah ijma' ini dari rata-rata ulama. Kemudian nomor 3, tidak ada satupun sahih riwayat yang sahih dari satupun salaf seperti Abdullah bin Ja'far bahwa dia membolehkan alat musik, apalagi main alat musik. Kemudian pertama kali yang sahih darinya membolehkan musik itu adalah Ibnu Hazm, karena itu sahih karena kitabnya sudah tercetak sampai kita dan kitabnya dipertanggungjawabkan bahwa itu tulisan Ibnu Hazm dan dia membolehkan alat musik. Maka ini termasuk bid'ahnya Zahiriyah karena tidak menganggap bahwa paham salaf itu sebagai suatu hujjah. Kemudian yang menyerupai alat musik, misalnya suara kita ya diserupakan dengan alat musik, itu hukumnya hanya makruh menurut
guru kami Syekh Muhammad Hasan Ad-Dadu hafizahullah taala. Kemudian saya katakan bahwa minimal kondisi alat musik itu adalah termasuk mustabihat, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menghindari mustabihat. Adapun sebenarnya ya bagi saya sudah tidak mustabih lagi karena telah tetap adanya ijma' salaf ya, bukan sekali lagi bukan ijma' ulama, bukan ijma' muslimin ya. Ijma' salaf. Salaf itu berarti sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka sudah ijma' bahwasanya alat musik adalah haram. Terakhir, terakhir, siapa yang mengatakan ada hadis atau riwayat yang sahih dari salah satu salaf membolehkan alat musik, silahkan menghubungi WA kami 0895 4026 33792. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan istri yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.